Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama kita hormati Bapak General Manager Angkasa Pura Bapak Dwi Ananda Wicaksono, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz, insya Allah semua yang berhadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini adalah optimis dikaitkan dengan perubahan. Yang namanya perubahan itu sesuatu yang baru, dan biasanya kalau baru orang pasti optimis. Mobil baru, rumah baru, bini baru, maksudnya istrinya udah meninggal. Ibu jangan pesimis. Jadi optimis itu apa? Optimis itu adalah cara pandang melihat sesuatu baik, itu optimis. Gimana menurut Anda 2025? Ya paling gitu-gitu aja. Itu bukan optimis. Optimis itu adalah cara pandang melihat sesuatu baik, lebih baik. Itulah dia optimis. Jadi manusia ini kakinya melangkah, tangannya bergerak, itu yang memotivasinya adalah cara pandangnya. Maka cara pandangnya mesti optimis dulu. Apa yang membuat orang optimis? Ada 5 yang membuat orang optimis. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya memberikan materinya 40 menit. Nanti setelah itu kita dialog interaktif. Yang pertama yang membuat orang optimis itu adalah mau nggak mau, suka nggak suka, karena memang manusia ini materi. Materi itu artinya benda. Tangan, kaki, darah, tulang, kuku, sumsum, ini benda. Maka manusia tidak bisa dilepaskan dari benda. Makanya orang-orang yang terlalu terikat dengan benda disebut dengan materialistik. Sedangkan perempuan yang terlalu suka dengan benda disebut dengan matre. Cewek matre. Terlalu kebendaan. Saking manusia ini terlalu kepada benda, sampai Tuhannya pun benda. Tuhan itu tidak benda, tapi dia mau Tuhannya dalam bentuk benda. Ah, masa iya Pak Ustadz ada orang mau Tuhannya benda? Lihat dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi Musa membawa Bani Israel nyebrang dari Mesir ke Palestina. Apa kata orang Yahudi? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak percaya kepadamu sampai Tuhan itu bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu benda. Jadi yang membuat orang optimis yang pertama itu benda. Ada peningkatan. Apa bendanya? Gaji naik. Apa bendanya? Uang belanja meningkat. Kenapa semangat? Berangkat umroh. Nah, ini semangat karena benda semua ini. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ini orang beriman, jangan melihat benda. Loh, gimana nggak melihat benda? Tadi saya habis makan nasi kebuli, benda. Kambing, nggak usah saya ceritakan ya, karena benda ini yang membuat orang jadi iri, ini benda ini. Nanti kalau semangat kerja ada bonus, ada mobil, ada uang tunjangan. Kenapa orang semua mau jadi wakil rakyat? Ya karena benda. Ada rumah dinas, mobil dinas, istri dinas, benda. Jadi yang pertama membuat orang semangat itu adalah benda. Kira-kira
kalau ada slogan menteri baru, gaji baru, bagus apa nggak bagus? Oh, ini setuju semua nih. Benda. Saya sampai ke Masjid Al-Barakah, melihat masjid ini, dindingnya cantik, kaligrafinya bagus. Ternyata baling-baling pesawat masuk juga ke sini. Ini benda, ini benda semua ini. Jadi kalau masih ada orang mengatakan kita jangan jadi manusia yang materialistik, nggak bisa, karena kita memang tercipta dari benda dan kita hidup di sekitar benda. Maka yang membuat optimis ia juga benda. Maka guru-guru yang berprestasi berangkat umroh di Ma'had Az-Zahra, tempat saya mengajar, tempat Ustazah Fatimah. Memang kita berikan motivasi. Setiap tahun ada peningkatan gaji, ada sumbangan, ada insentif, ada tambahan. Jadi jangan lepaskan manusia dari benda. Yang tidak boleh itu adalah hanya mengedepankan benda sampai lupa nilai. Karena di balik benda itu ada nilainya. Itu yang tidak boleh. Saya kemari langsung diberi jaket anti delay. Loh, kok Ustadz tahu ini jaket anti delay? Acara jam 10 dimulai jam 10 kurang 7. Nah, ini kan luar biasa. Benda, dengan benda kita menjadi semangat. Nah, maka di dalam Islam itu ada benda. Zakat, zakat itu benda. Dari penghasilan kita, benda, duit, gaji, emas, perak, minyak, bumi, alam. Emas 2,5%, kalau beratnya 85 gram. Nah, jadi yang membuat manusia semangat itu benda, maka tidak ada salahnya meningkatkan benda-benda. Mama, supaya mama semangat, ini anggaran gaji 2025 ditingkatkan. Setuju, Bu? Tuh, optimis semua. Ketika guru-guru pada masa khalifah didatangkan anaknya untuk mengajar, diberikan insentif, diberikan gaji. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan atoya, gaji dan insentif tambahan, lalu kemudian langsung dipotong atas, seimbang antara materi dan non materi. Gaji itu materi, tapi ketika dipotong 2,5%, kamu akan dapat pahala. Pahalanya mana? Maka silakan orang berprestasi kasih bonus. Begitu juga dengan siang ini, Ustaz Abdul Somad, Ustaz ceramah hanya 40 menit. Nanti tanya jamaah, yang bisa jawab pertanyaan dikasih buku, bukunya benda. Yang bisa jawab pertanyaan diberangkatkan umroh. Ini yang saya agak cemas. Saya tanya, yang berangkat berapa? 1 orang. Jadi nanti untuk yang pertanyaan hadiahnya buku, itu saya yang nanya. Tapi untuk yang pertanyaan hadiahnya umroh, saya serahkan ke senior saya. Saya ke Mesir 98, kakak kelas saya ke Mesir 94. Jadi beliau 4 tahun di atas saya, sesuai tahun keberangkatan ke Mesir, jadi saya serahkan ke beliau. Kenapa begitu? Karena kalau yang berangkat 1 orang, yang nggak berangkat lebih banyak marah daripada yang suka sama saya. Gara-gara apa? Gara-gara benda. Jadi kalau ada, supaya optimis, diberi bonus, diberi reward, diberi bantuan, diberi insentif, itu boleh atau tidak boleh? Boleh. Tapi bekerja hanya gara-gara bonus, itu yang tidak boleh. Kita bekerja karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar karena Allah. Ya nggak bisa, mesti ada benda.
aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Benda, materi. Siapa yang menghilangkan benda dari ajaran agama Islam, maka dia sudah meninggalkan sebagian dari ajaran agama Islam. Ada orang yang tidak mau benda. Perempuan itu benda. Perempuan kok benda ya? Benda maksud saya nampak, materi, darah, daging, kulit, kuku, sumsum, tulang. Secara substansi dia tidak benda, tapi secara materi dia adalah seperti benda. Maka ketika perempuan itu mau dinikahkan, maka ada kompensasi antara benda yang tidak benda. Saya punya anak perempuan, dibesarkan, disekolahkan, tetes peluh keringat air mata. Ketika saya nikahkan dengan lelaki, ada kompensasi benda. Apa dia? Mahar. Tapi mahar tidak bisa membayar 25 tahun memperjuangkan seorang anak. Bapak punya anak 25 tahun dikasih makan. Ibu melahirkan meregang nyawa dengan tetes peluh keringat air mata. Tiba-tiba hanya dibayar dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran mukena 100.000. Itu bukan kompensasi, itu namanya ganti rugi. Sudah diganti rugi. Lalu kenapa ibu mau menyerahkan anak ibu yang ibu lahirkan meregang nyawa, sobek daging badan ibu? Kenapa bapak mau menyerahkan? Karena tidak semuanya materi, tapi ada yang non materi, bahwa ini ada pahala. Itulah yang membuat orang optimis. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bagi atasan, bagi direktur, bagi yang punya kekuasaan, kalau mau karyawan pegawai optimis, kasih materi. Bagi yang di bawah, kalau mau semangat, mesti ada tambahan. Tapi dia bukan yang utama, karena diri manusia ini tidak semuanya materi. Kalau di badan manusia ini semuanya materi, maka dia bukan manusia. Lalu dia siapa? Robocop. Robocop itu badannya materi semua, karena nggak ada ruhnya. Sedangkan manusia ini ada tulang, ada darah, ada kuku, ada bulu, ada sumsum, tapi ada yang non materi. Itulah dia ruh. Ruh bukan materi. Allah meniupkan ruh ke dalam badan kita. Hari ini saya diberikan kursi duduk di atas, itu karena masih ada ruh di dalam. Tapi kalau sudah ruh ini keluar, maka saya tidak lagi duduk di atas, tapi sudah terbaring di lantai. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wahai para pimpinan, saya tidak sebut Pak JM karena orangnya ada di sini. Maka silakan berikan reward, silakan naikkan insentif, silakan berikan semangat bagi yang berprestasi, bekerja, dapat ini, dapat ini. Tapi itu bukan segalanya. Ini yang membuat orang optimis yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat orang optimis? Yang membuat orang optimis adalah target. Target itu yang membuat orang optimis. Kamu rencana gimana? Rencana saya umur 22 S1, umur 24 S2, umur 27 S3, umur 30 S3. S3 maksudnya bini. Ada target-target. Orang kalau tidak ada target, ketika ditanya gimana target ke depan, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu diucapkan setelah target tercapai. Setelah target tercapai, lalu kemudian orang nanya, hebat ya prestasi kamu. Lalu keluar dari mulut untuk menghilangkan sombong, la haula wala quwata illa billah. Ini semua karena pertolongan Allah. Itu ada target. Ustadz Abdul Somad itu hidupnya pakai target. Oh ya, saya pakai target. Saya sampai ke Mesir 98. Nanti 2002 saya mesti selesai S1. Habis itu saya mesti cari-cari kemana S2. Target saya pertama S2 mau ke Baghdad, Irak. Kenapa Ustadz mau ke Baghdad? Karena Universitas Saddam Hussein gratis. Tis. Saya suka nyari yang gratis-gratis.
berangkat ke Makkah melaksanakan haji, kumpul sama kawan-kawan dari Irak. Betul, belajar di Saddam Hussein gratis, gratis man. Oke, nanti aku 2002 insya Allah akan ke Baghdad, Irak. Begitu saya tamat 2002, Universitas Saddam Hussein itu rata dengan tanah, dibom sama George Bush. Pulang saya, melanjutkan ke Malaysia, tapi hati saya tetap di Timur Tengah. Setiap buka www.google.com nyari beasiswa. Akhirnya berangkat lagi ke Maroko. Setelah itu berangkat ke tempat Ustadz di Sudan. Jadi kami ini 2 kali satu alma mater, sama-sama di Mesir, sama-sama di Sudan, dan sekarang sama-sama alumni Angkasa Pura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada target kita ke depan. Jadi dalam Islam ini boleh orang punya target. Ya, Nabi mengajarkan ada target-target yang mau dicapai. Mana ada Nabi Muhammad punya target? Oh, ini bukan orang ngerti Islam. Apa kata Nabi SAW? La tuftahannal Konstantinia, kalian akan merebut Konstantinopel. Targetnya nggak tanggung-tanggung. Ini kota Makkah, ini kota Madinah. Makkah di sini, Madinah di atas, atasnya lagi Palestina. Nabi nggak ada bilang kamu akan merebut Palestina. Enggak, targetnya terlalu dekat kalau merebut Palestina. Kamu akan merebut Konstantinopel. Waktu itu kota yang paling hebat di dunia ini adalah Konstantinopel. Konstantinopel itu di mana Pak Ustadz? Sekarang Konstantinopel itu berubah jadi kota namanya Istanbul. Nabi punya target, la tufta'annal Konstantinia, kamu akan merebut Konstantinopel. Berapa lama baru Konstantinopel itu bisa direbut? 700 tahun. Tapi jangan gara-gara ini nanti setiap rapat Pak JM nanya, kenapa target kita belum tercapai? Nabi saja merebut Konstantinopel 700 tahun Pak JM. Ini saya mau ngasih tahu bahwa ada target. Karena target itulah manusia jadi semangat. Datang sahabat Nabi untuk mengejar target itu. Dia pergi ke Konstantinopel, mau merebut Konstantinopel, tidak tercapai, tapi pahalanya sampai. Makamnya ada di Istanbul di bawah pohon kayu. Nama sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Umurnya ketika ke Konstantinopel 80 tahun. Umur 80 tahun membuat semangat. Kenapa semangat? Karena ada target yang mau dicapai. Jadi setiap orang punya target, insya Allah dia semangat terus. Ustadz, apalagi target Ustadz? Ya rahasia saya dengan Allah. Ada target-target saya yang mau saya capai. Saya mau membangun pondok pesantren di pedalaman supaya anak-anak tidak kena korban pendangkalan akidah. Mudah-mudahan tercapai, amin. Dulu saya punya target sekolah S1, S2, S3, profesor. Habis itu sudah tercapai, tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Itu nggak usah ditarget, datang sendiri. Saya mau punya target ada santri penghafal Quran gratis bisa belajar. Alhamdulillah, laki-laki 25, yang perempuan 25. Masih belum cukup, makanya kita buat lagi di beberapa tempat yang terasing, yang dai nggak sampai ke dalam. Kalau dai dari luar kita kirim susah, maka anak-anak pedalaman ini yang kita didik dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, S1, nanti akan balik lagi ke dalam program dakwah pedalaman. Mesti ada target-target. Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 tahun, tapi dia tidak merebut Konstantinopel. Meninggal di Konstantinopel, dikuburkan di bawah pohon. Sekarang ada masjid, namanya Masjid Abu Ayyub. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan nanti kita bisa sholat di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di Konstantinopel, yang sekarang nama kota Istanbul. Penuh orang berziarah ke makam untuk mengambil barokah dari seorang sahabat Nabi Muhammad. 80 tahun semangat. Kalau ada target, kira-kira
Ada di antara kita ini umur 80, pas ditanya, Pak, Bapak siap berjihad? Yang muda-muda aja lah. Kenapa? Karena nggak ada target. Coba kalau ada target, karena dia ingin mendapatkan yang disebutkan Nabi dalam hadis itu, la tufta'annal Konstantiniyah, kamu akan merebut Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, panglima terbaiknya adalah panglima, wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish, pasukan tentaranya pasukan ini yang terbaik. Dan ternyata itu tercapai di tangan seorang laki-laki bernama Muhammad, anak Sultan Murad, karena dari generasi kakek-kakeknya Muhammad penakluk Al-Fatih, maka disebut dengan sang penakluk Al-Fatih. Umurnya 3 versi, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21, karena ikhtilaf penetapan tanggal lahirnya. Tapi ketiga-tiganya muda, 19, 20, 21. Sahabat Nabi jadi panglima perang namanya Usamah bin Zaid. Waktu diangkat Nabi umurnya 18 tahun. 18, 19, 20, 21. Kenapa semangat? Ada target. Sekarang anak-anak muda kita kalau ditanya, umur kamu berapa? 19. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Targetnya mesti jelas. Kalau hanya sekedar menaklukkan hati, untuk itu target yang penting tapi tidak terlalu urgen. Maka target yang ke depan ini mesti dalam kantor, di dunia dakwah, dalam memakmurkan masjid, begitu juga di angkasa pura. Maka target-target ini jelas insya Allah. Pertama materi, benda. Yang kedua ada target yang mau dicapai. Yang ketiga, apakah kita ini sekarang masih dalam target? Ya, karena kata Nabi, nanti kamu akan merebut Yaman. Yaman sudah Islam. Nanti kamu akan merebut Syam. Syam sudah Islam. Yaman sudah Islam. Syam 4 negara. Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon, Islam. Tapi ada satu lagi target yang belum tercapai. Apa kata Nabi? Kamu akan merebut Rom. Rom itu menurut ulama adalah Romawi. Romawi itu adalah Italia. Puncak kerajaan Romawi zaman Nabi itu adalah Italia. Jadi yang dimaksud dengan Rom di zaman modern ini, kamu akan merebut Romawi. Ibu pulang ke rumah, kasih tahu ke anak-anaknya, anakku, target kamu adalah Romawi. Istri kamu nanti dari Italia. Rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih. Khawatirnya ibu ngomong begitu, yang semangat malah bapaknya. Dari ketawanya kelihatannya bapaknya yang semangat. Target. Ibu bapak mesti punya cita-cita anak bapak yang akan mengumandangkan azan di Menara Eiffel. Jadi jangan hanya sekedar kagum melihat Menara Pisa, bertakbir mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu target kita ke depan. Gimana ibu-ibu? Siap? Dari bunyinya nggak yakin saya. Eropa itu akan menjadi Islam, bukan dengan pedang, bukan dengan meriam, bukan dengan bom. Eropa akan menjadi Islam disebabkan 3. Hati-hati, ini akan keluar nanti dalam pertanyaan. Yang pertama, karena orang Islam bermigrasi ke Eropa. Orang Islam ramai-ramai pindah ke Eropa. Orang Jerman itu diisi oleh orang Turki. Turki ramai-ramai pindah ke Jerman. Sekarang lebih 3 juta orang Turki berada di Jerman. Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania bermigrasi pindah ke Spanyol dan Prancis. Makanya orang Aljazair di Prancis terkenal. Siapa namanya? Zainuddin Zidane, pesepak bola. Lalu kemudian orang India, Pakistan, Bangladesh, IPB, India, Pakistan, Bangladesh bermigrasi ramai-ramai ke UK, United Kingdom, Inggris. Bahkan wali kota Inggris pun orang Islam. Artinya apa? Orang Islam setiap kali digempur dengan peperangan. Somalia perang,
lari ke Eropa. Palestina perang, sebagian dapat suaka politik ke Eropa. Suriah digempur Bashar al-Assad, rakyatnya lari. Sudan berkecamuk, lari ke Eropa. Ternyata itu salah satu cara Allah supaya orang Islam pindah. Karena kalau disuruh pindah, orang Indonesia disuruh pindah ke Eropa, nggak mau. Kenapa? Orang tempat kita enak. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tinggal di Eropa, musim dingin beku, ninggal. Musim panas, kepanasan. Tapi di tempat kita enak. Lihatlah orang Eropa terbang mendarat di Angkasa Pura, Soekarno, Cengkareng Airport, sampai kemari. Untuk apa? Hanya untuk menikmati cuaca yang indah. Dan kita sepanjang tahun cuacanya indah. Mereka pas musim dingin mati semua tanaman. Pas musim panas, sepanas-panasnya. Tempat kita, saya ditanya sama mereka, berapa musim di tempat kamu? Tempat kami ada 4 musim. Musim bunga, musim gugur, musim salju, musim panas. Saya bilang di tempat kami ada musim durian, musim rambutan, musim asap, musim hujan, musim pilkada 5 tahun sekali. Musim yang paling enak, paling nyaman, tropis di tempat kita. Orang Arab suka, orang Barat suka, alamnya cantik dan indah, hijau. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa Eropa itu Islam? Karena orang Islam bermigrasi, berpindah ke sana. Yang kedua, kenapa Eropa itu akan Islam? Karena orang Eropa sendiri mati dan tidak punya keturunan. Kenapa nggak punya keturunan? Karena LGBT, laga pedang. Nggak menghasilkan apa-apa, kena penyakit virus HIV AIDS, kena penyakit raja singa, akhirnya mati. LGBT itu sebenarnya laknat yang diturunkan Allah untuk orang Eropa yang tidak menjalankan syariat Islam, sehingga mereka tidak mati karena peperangan, mereka tidak mati karena pedang, tapi mereka mati sendiri karena LGBT. Makanya orang kita jangan latah mengambil kuman LGBT itu. Yang ketiga, kenapa Eropa itu akan dikuasai Islam? Karena orang Islam diajarkan banyak anak, banyak rezeki. Orang Islam itu kalau menikah zaman dulu belum ada TV, belum ada handphone. Habis sholat Isya mati lampu, tidur, anak 10. Zaman sekarang gara-gara nonton TV, main handphone, akhirnya banyak istri-istri yang tidak disentuh suaminya karena sibuk main handphone. Kan nggak bisa dikirim pakai Bluetooth. Habis waktunya. Coba ke antara kita ini tanya kakeknya dulu, saudaranya berapa. Almarhumah ibu saya anak nomor 10. Sepupu saya rata-rata 10. Orang Islam sampai jadi slogan di bangsa kita, banyak anak, banyak rezeki. Apalagi di musim pilkada hitungannya per kepala. One man, one choice. One man, one vote. Apa maknanya? Orang Islam menganggap pernikahan juga begitu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ibu kalau kebetulan sholat tahajud sama suami, ayatnya itu waspadalah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kata istrinya, apa enggak ada ayat lain, Mas? Di antara istri ini melahirkan 10. Kata Nabi, inni mukatsirum bikumul umam. Saya bangga ketika nanti kumpul semua nabi-nabi. Umat yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi motivasinya itu adalah merebut Eropa. Saya yakin dan percaya ini anak-anak muda, saya sudah tua, sudah masa lalu. Yang akan merebut Eropa ini kalian anak-anak muda. Kalianlah yang akan punya istri mata biru, rambut pirang, kulit putih, tinggi 2 meter insya Allah. Amin. Saya lihat yang semangat malah yang bapak-bapak. Nah, berikutnya yang ketiga, apa yang membuat orang selalu optimis?
Karena dia bersama dengan saudara-saudara. One man show, tidak menghasilkan apa-apa. Nggak bisa hidup ini one man show. Kenapa saya optimis? Tadi pagi saya berangkat dari Medan habis sholat subuh, Kuala Namu. Begitu duduk saya di pesawat, baca doanya di pesawat itu kan Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Habis itu saya tambah bacaan Bismika Allahumma ahya wa amut. Dari mulai take off tidur, landingnya baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sampai di airport saya disambut oleh saudara-saudara saya. Coba kalau tadi saya nggak ada yang nyambut, ini nggak sampai ke masjid, bisa-bisa udah di Blok M saya sekarang. Ada saudara kita, ada teman, ada sahabat, jangan sendirian. Kalau sendirian kita pesimis, tapi kalau bersama, lihatlah pemain bola. Kenapa pemain bola itu optimis? Karena ketika penyerang di depan, dia tidak akan kebobolan. Kenapa? Karena ada penjaga gawang. Penjaga gawang memang nyantai di belakang, tapi dia selalu mensupport striker penyerang di depan. Dan mereka nggak pernah kelahi. Nggak pernah penjaga gawang itu ngomong, striker, cuman berani di depan, sini dong. Dan nggak pernah penyerang itu ngomong, alah ente cuman di belakang aja, kalau memang berani maju ke depan. Mereka sudah dengan tugasnya masing-masing. Jadi kita ini punya tugas masing-masing. Ada yang ngurus umat dengan ceramah, dengan tausiah, dengan tablik akbar. Tapi ada yang ngurus angkasa pura, yang mengurus perjalanan langit ini. Bagaimana pesawat-pesawat ini? Kalau semua saya ajak semuanya tausiah, ini pesawat bisa tabrakan di atas. Nah, maka harus ada yang mengurus ini. Maka ini kita bekerja sama. Apa kata bapak? Ibu, jaga anak, pendidikan anak, mandikan anak, kasih anak makan. Bapak silakan jauh terbang memandang. Sejauh mata memandang, bapak pergi terbang. Tapi nanti dia akan pulang ke rumah. Bagi-bagi tugas. Ini yang membuat kita selalu optimis. Saya optimis. Pondok tetap jalan. Kenapa? Di pondok ada ustazah, ada ustadz yang ngurus. Saya terbang, tapi nanti saya pulang ke rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis ke rumah. Kalau kita one man show sendiri, kita stres, kita lelah, kita letih. Bapak GM, beliau arahkan kepada divisi-divisi. Menteri, di bawahnya ada dirjen. Presiden, ada gubernur di provinsi. Gubernur, ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Kapolri, ada Kapolda, Kapolda, ada Kapolres, Kapolres, ada Kapolsek, Kapolsek, Babin Kamtibmas. Ini semua bekerja sama. Allah SWT itu maha kuasa, ya. Tapi kenapa mesti ada malaikat? Ada malaikat menurunkan rahmat, ada malaikat mencabut nyawa. Apakah Allah itu tidak kuasa? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi kenapa Allah SWT tetap ada malaikat? Allah mau mengajarkan manajerial, the right man on the right place, orang yang tepat di tempat yang bagus supaya tugas ini. Maka saya yakin dan percaya, saya optimis terus karena kita punya tim. Kita bekerja tidak one man, tapi kita bekerja a team, satu tim yang solid dan kuat. Yang keempat adalah di balik badan yang gagah perkasa ada pertolongan Allah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Nanti kita akan ditangkap kafir musyrik ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tahzan, don't be sad, jangan sedih, jangan takut, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah ada bersama dengan kita. Saya kalau menganggarkan diri saya sendiri saya lemah, tapi ketika saya serahkan semuanya kepada Allah, masalah saya besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi penyerahan ini setelah rapat, setelah meeting, setelah target, setelah materi, setelah semuanya, baru serahkan pada Allah. Saya nggak mau gara-gara tausiah ini nanti pas rapat, bagaimana planning kita 2025, bagaimana insentif, bagaimana reward, bagaimana target, kita serahkan semua pada Allah.
Belum apa-apa, lu serahkan pada Allah. Siapkan dulu kendaraannya, siapkan minyaknya, siapkan drivernya, siapkan Sherlocknya. Setelah itu baru serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Saya yakin Allah sudah siapkan rezeki saya di tahun 2025, tapi Allah ingin melihat saya bagaimana meraih mengambil rezeki itu. Ini di atas meja ini Allah sudah siapkan rezeki saya. Ada anggur 2 jenis, hijau dan merah. Ini namanya anggur koalisi. Ada pisang, ada jeruk, ada lengkeng. Ini memang disiapkan untuk saya. Walaupun panitia belum ada ngomong, saya husnuzon. Saya optimis ini punya saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, mendekatkannya ke mulut saya, jangan sekarang Ustaz. Ini tidak akan mungkin masuk sendiri ke mulut saya. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Itulah dia beda kita dengan ahlul bid'ah wad dalalah, ahli yang sesat, sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita percaya kepada takdir, itu yang membuat kita optimis. Pemuda-pemuda, adik-adik yang belum menikah, kalian sudah ditakdirkan Allah, ada jodoh kalian. Makanya ada ungkapan, kalau jodoh tak kemana, tapi itu masih koma, ada ujungnya, saingan di mana-mana. Jadi mesti ada ikhtiar, ada ta'aruf. Kebetulan bapaknya temenan, oh itu anak saya, oh ya pertemuan, ada janjian, ada ngobrol, ada planning rencana, barulah terjadi pertunangan, setelah itu akad nikah, ada walimah. Ini prosesnya ini yang indah. Maka walaupun kita sudah bersama, tapi kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala, ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang otaknya cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang hartanya banyak, Utsman bin Affan. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada perempuan yang kaya raya, Khadijah. Ada perempuan yang cerdas, Aisyah. Ada perempuan yang siap bawa makanan naik ke Jabal Sur, itulah dia Asma. Jadi tolong kita renung sejenak. Di antara kita nih mikir, ibu-ibu, saya nih Pak Ustadz nggak kuat, tapi duit saya banyak, Khadijah. Saya duit nggak banyak Pak Ustadz, tapi pikiran saya cerdas, Aisyah. Saya nih Pak Ustadz anak muda, nggak ada duit, kurang cerdas, tapi bertenaga, Umar bin Khattab. Saya nih Pak Ustadz kaya enggak, bertenaga juga enggak, cerdas juga enggak, Abu Lahab. Jangan cemas, ada posnya masing-masing. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini yang tidak kalah penting. Apa yang membuat kita selalu optimis? Target-target materi sudah, pertemanan, persahabatan, perkawanan sudah, punya target-target sudah, berserah diri kepada Allah sudah. Apalagi yang belum? Ada ilmunya. Maka ilmu ini mesti dipelajari dengan baik. Kalau kebetulan tukang, ya belajar arsitek, Institut Teknologi Bandung. Kalau kebetulan pertanian, ya belajar Institut Pertanian Bogor, IPB. Kalau kebetulan bahasa, ya ambil kuliah sastra di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jadi tidak hanya selesai dengan sholat, puasa, ada ilmunya. Makanya kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, nggak ada ilmunya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Ini masjid yang cantik ini ada ilmunya. Pesawat bisa terbang, ada ilmunya. Saya Ustadz LC Al-Azhar Mesir, S2 Maroko, S3 Sudan. Saya profesor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Saya insya Allah berilmu. Tapi kalau saya tawarkan Bapak Ibu semua, ini ada tawaran dari saya, kita jalan-jalan ke Bali gratis, pilotnya saya, mau? Nggak ada yang mau. Kenapa nggak mau? Kalau masalah sholat,
sebelum berangkat kita sholat sunat hajat dulu. Masalah doa, sebelum berangkat saya yang bimbing baca doa semua dulu. Sekarang saya tanya sekali lagi, mana tahu berubah pikiran. Kita minta proposalnya, saya akan minta ke Pak GM. Pak GM akan mengabulkan satu pesawat untuk kita. Kita akan liburan tahun baru ini ke Bali. PP, saya pilotnya. Mau? Kenapa nggak mau? Padahal sudah bertawakal pada Allah. Alasannya satu, karena nggak ada ilmu. Saya nggak sakit hati waktu ibu, tapi tolonglah, walaupun nggak mau janganlah terlalu kuat seperti itu. Apa salahnya bilangnya enggak, kan cukup. Nggak mau. Jaga juga perasaan kita, kan. Materi mesti ada, target mesti ada. Buat sebuah tim, jangan one man show. Serahkan pada Allah, Allah bersama kita, tapi mesti dibarengi dengan ilmu. Sejalan antara rasional dengan intelektual, sejalan antara material dengan spiritual. Mudah-mudahan 5 bekal ini membuat kita optimis menuju tahun perubahan 2025 insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 40 menit berlalu, berikutnya akan saya serahkan kepada ustadz kita untuk membimbing masih di jalan yang benar, untuk dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki habibi.